masjid tidak lagi sebagai tempat ritual semata, tapi juga masjid sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dimanapun para sahabat Nabi sampai menjijakkan kakinya, yang pertama mereka bangun adalah masjid. Afrika Utara sebagai saksi. Sampai sahabat Nabi bernama Amr ibn al-As pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, maka yang pertama dia bangun adalah masjid. Sampai hari ini tegak berdiri menjadi saksi bagaimana sahabat Nabi sampai ke bumi bernama Fustat. Fustat berubah menjadi Kairo. Begitu Sultan Melayu berkuasa di negeri ini 1725, orang Melayu memiliki kerajaan yang besar sampai ke Johor di seberang semenanjung Malaya. Dan bangga kita berkata, inilah masjid nenek moyang orang Melayu, membuktikan bahwa Melayu adalah Islam. Tapi ketika Nabi SAW mendirikan Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia tidak mengangkat orang Arab Quraisy saja. Muadzinnya adalah Bilal bin Abi Rabah. Bilal, seorang berkulit hitam, bukan Quraisy, bukan Arab. Diletakkan orang yang punya kemampuan. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, kalau ditempatkan orang tidak pada posisinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Bilal bin Abi Rabah dengan segenap kemampuannya, imannya tak diragukan, ditimpa batu besar, kulitnya menempel ke pasir, dia hanya berkata, Ahad, Ahad, Esa. Suaranya melambung ke cakrawala, didengar oleh para malaikat. Dia layak memanggil orang beriman. Maka dia diangkat oleh Rasulullah SAW bersama muadzin bernama Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Tapi masjid dengan bangunan yang sangat sederhana, batang-batang korma, lantainya pasir. Nabi sholat memakai sendal, sahabat pun semuanya sholat memakai sendal, karena mereka menginjak pasir pada awal Islam. Saat sholat, Nabi melepas sendalnya. Sahabat yang menjadi makmum di belakang melihat dengan mata kepala imam membuka sendal. Spontan, tanpa tanya, tanpa berpikir, mereka saat itu juga membuka sendalnya. Begitu selesai salam, Nabi melihat sendal berserakan. Nabi bertanya, mengapa kalian membuka sendal? Sahabat menjawab, karena kami melihat engkau membuka sendal, maka kami ikut apa saja gerakan yang engkau lakukan. Aku membuka sendal karena Jibril datang mengatakan ada najis kotor, maka aku buka. Sedangkan kalian tidak ada kotor, tidak ada najis, maka tidak perlu dibuka. Menunjukkan ketaatan mereka, sami'na wa ata'na, tapi juga menunjukkan betapa sederhananya Masjid Nabawi. Hari ini di atas pasir itu ada semen, di atas semen itu ada keramik, di atas keramik itu ada karpet. Karena musim sujuk menusuk tulang, mereka tidak tahan duduk di atas berlama-lama. Yang sudah tua dengan rematiknya, orang berpenyakit dengan segala macam keluhannya, orang yang diganggu setan dengan berbagai macam laporannya, maka kenyamanan masjid. Hari ini kita melihat pembangunan yang luar biasa yang tidak pernah ada di permukaan alam sejak terkembangnya. Maka hari ini kita lihat tidak ada tanah yang lebih mahal daripada tanah Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Keramik-keramik putihnya memancarkan cahaya. Bahkan ketika orang akan sampai ke antariksa menjadi saksi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bangga orang beriman bahwa agamanya menjadi saksi di mata orang kafir. Tidak sedikit yang malu-malu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi tidak hanya membangun masjid, tapi Nabi membangun Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Baitul Mal rumah harta. Mengapa dibangun Baitul Mal? Karena masjid perlu biaya
zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Semua harta diletakkan Baitul Mal. Penjaganya banyak, di antara yang pernah penjaga petugas Baitul Mal, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka menjaga zakat, mereka menjaga infak, sedekah. Bila hari ini ada orang yang berkeluh kesah, mengapa kotak wakaf masih bergerak? Kenapa di depan masjid masih ada kotak sedekah? Kenapa orang masih minta bantuan di tengah jalan? Karena tidak ada Baitul Mal. Maka kita lihat ada masjid yang begitu bangga mengumumkan, hari ini masjid kami menyimpan uang 300, 400, 500, bahkan mungkin sampai 1 miliar. Tapi masjid kecil di tepi kota, kami sekarang sedang terhutang 20 juta di toko semen dan seng yang masih belum juga lunas, sudah 3 tahun yang lalu. Kenapa kesenjangan terjadi? Karena tidak ada Baitul Mal. Oleh sebab itu, ini bukan uang orang, ini bukan uang manusia, ini bukan uang jamaah, ini bukan uang pengusaha, ini bukan uang penguasa, tapi ini adalah harta titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti disalurkan untuk kemaslahatan umat, untuk kenyamanan orang datang beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid tidak lagi sekedar tempat sholat, tapi mencerdaskan hati yang keras, hati yang kasar, hati yang busuk berpenyakit mesti dibersihkan. Ulama yang konsentrasi dengan kesucian hati, tasawuf, diambil dari kata safa, artinya suci. Tasawuf, man safa qalbuhu lillah, hatinya suci karena Allah. Proses pertama, hilangkan kotoran, buang hasad, buang riya, buang sum'ah, buang takabur, buang busuk hati, buang segala penyakit hati. Setelah dia bersih, barulah diisi dengan zikir, ridha, qanaah, tawakal. Ketenangan pun turun. Tapi hari-hari ini karena banyak yang berlindung di balik tasawuf, padahal aliran sesat, maka tasawuf terikut imbasnya. Maka bila tidak suka menggunakan kata tasawuf, pakailah istilah tazkiyatun nafs, pensucian hati. Program besar masjid ini di pengurusan yang akan datang, setiap subuh Ahad, hari libur, ada kajian tasawuf, mensucikan hati. Saya tidak setuju dengan kata tasawuf, baik, gunakan kata lain, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Bagaimana mensucikan hati? Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Qad khaba man dassaha, rugilah orang yang ibadahnya banyak tapi hatinya kotor, ada hasad di dalamnya. Bagaimana cara mensucikan hati ini? Datang ke masjid